Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov per 21 Desember melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, pasukan Rusia terus maju membebaskan wilayah ini. Lebih dari 80 prajurit Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur infanteri, dan 4 kendaraan bermotor dimusnahkan dalam kontak senjata terbaru. Di arah Donetsk Selatan, Brigade Mekanik ke-70, 2 angkatan bersenjata Ukraina dekat Novomikhaelovka dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-108 dekat Prechistovka, Republik Rakyat Donetsk, jadi sasaran. Musuh menderita hingga 50 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 2 kendaraan tempur lapis baja dan 4 truk pickup. Penerbangan operasional dan taktis. Pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan. Angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 63 unit artileri Ukraina pada posisi tembak. Tenaga kerja dan peralatan militer di 87 area juga digempur. Igor Konashenkov secara total melansir 348 pesawat terbang dan 187 helikopter. 2.691 kendaraan udara tak berawak militer Ukraina dinetralkan, termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.179 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 932 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.696 meriam dan mortir artileri medan, serta 7.693 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 510 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir, termasuk 7 tank, 1 jet tempur, dan 1 helikopter. Secara total, Rusia sudah kehilangan 99.740 prajurit di Ukraina, termasuk 3.002 tank, 282 jet tempur, serta 267 helikopter. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan negara-negara barat memberi sanksi keras kepada Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10. Tepatnya hari 301 belum ada tanda-tanda perdamaian. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington pada hari Rabu. Ini kunjungan pertamanya ke luar negeri sejak Rusia menginvasi sekitar 10 bulan lalu. Biden mengatakan dalam konferensi pers bahwa AS akan tetap bersama Ukraina selama diperlukan saat negara itu memasuki apa yang dijanjikan sebagai perang musim dingin yang brutal. Zelensky kemudian berpidato di pertemuan gabungan Kongres, membuat permohonan yang berapi-api untuk melanjutkan dukungan bipartisan menjelang transisi kekuasaan di Washington tahun depan yang menempatkan Partai Republik sebagai penanggung jawab DPR. Zelensky berharap anggota parlemen Amerika memberikan dukungan bantuan pendanaan besar yang mencakup sekitar 44,9 miliar dolar US dollar bantuan Ukraina. Bantuan mencakup rudal Patriot, 500 rudal presisi jarak jauh, beragam jenis roket, perlengkapan perang musim dingin, peluncur granat, tank hingga anti-rudal HARP.